Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa, selamat pagi. Senang sekali jumpa kembali bersama saya Khairul Fahmi. Kali ini di Dokter Kita TVRI Bengkulu bersama Kita Sehat. Dan di kesempatan kali ini tentunya kita akan berbincang dengan dua orang narasumber kita di studio TVRI Bengkulu. Yang pertama ada Dokter Bella Lena ya. Oke, Bella Lena Citra sama Dokter ada Tri Hadi Susanto, MKes, SPPD, Subs, SPGH. Ya, bener ya dok? Ya. Oke, baik. Nah, itu apa nih? Boleh cerita dulu nih nggak sih? Titelnya itu apa? Atau bergerak di bidang apa nih? Udah sekolah di bidang apa nih gitu loh dok? Oh iya, saya itu dokter spesialis penyakit dalam, ngambil subspesialis lagi, fokus ke ginjal hipertensi. Ginjal Jadi hipertensi. Konsultan ginjal dan hipertensi. Oke, luar biasa. Nah, pas banget tentunya sama tema kita hari ini, yaitu mengenai cegah dan atasi yang namanya hipertensi. Nah, berarti udah klop banget kalau kita nanya mengenai hipertensi sama ahlinya gitu ya. Oke, nah kalau gitu langsung aja untuk pemirsa di rumah, kita bakalan dengerin dulu tentunya untuk penjelasan slide dari para dokter kita di pagi hari ini. Kita silakan mungkin siapa dulu nih? Dokter dulu nih, Dokter Tri Hadi Susanto, silakan dok. Oke. Saya berdiri. Ya, pada kesempatan kali ini saya coba berbagi sharing tentang pengetahuan, sekalian kita memperingati World Hypertension Day 2024. Jadi setiap tahunnya kita tuh memperingati Hari Hipertensi Dunia yang kemarin jatuhnya pada tanggal 17 Mei 2024. Tema kita pada World Hypertension Day tahun ini adalah Measure it accurately, control it and live longer, atau ukur tekanan darah dengan tepat, kemudian kontrol dan dapatkan hidup yang lebih lama. Oke. Mungkin kita udah sering dengar ya hipertensi, namun kita mungkin tidak mengetahui bahwa hipertensi ini yaitu suatu keadaan di mana terjadi peningkatan tekanan darah sistolik di atas atau sama dengan 140 atau tekanan darah diastolik di atas atau sama dengan 90 merupakan salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sampai saat ini berdasarkan data dari WHO 2023 diketahui bahwa sekitar 1,28 miliar penduduk di dunia, penduduk dewasa lebih tepatnya, menderita hipertensi, dan bisa dikatakan 1 dari 3 orang di dunia ini menderita hipertensi. Dan tidak kalah hebatnya, pada tahun 2019 hipertensi ini berkontribusi terhadap 10,8 juta kematian. Dan hipertensi ini merupakan silent killer atau pembunuh diam-diam, pembunuh dingin ya, dan telah merenggut 23,7% dari 1,7 juta kematian di Indonesia. Yang lebih ironisnya lagi, ternyata kondisi ini sepertiganya yang terdiagnosis oleh tenaga kesehatan hanya sepertiganya, dan 0,7%-nya yang meminum obat secara rutin. Jadi lebih banyak yang tidak terdeteksi dan tidak tertata laksana dengan baik. Bagaimana kalau di Bengkulu? Nah, ini berdasarkan data prevalensi berdasarkan Riskesdas dari Bengkulu. Di Bengkulu ini prevalensinya mencapai 28,14% dengan jumlah penderita sekitar totalnya di Provinsi Bengkulu sebesar 11.329 orang. Ini data terakhir ini masih sekitar 5 tahun yang lalu, belum diperbarui lagi ya. Nah, jadi cukup banyak sekali ini di Bengkulu sekitar 11.329. Nah, hipertensi sendiri sebenarnya ada 2 macam, yaitu adalah hipertensi esensial, di mana hipertensi esensial ini penyebabnya tidak diketahui, muncul karena berbagai sebab atau kita sebut multifaktorial. Dan yang kedua adalah hipertensi sekunder, di mana disebabkan oleh kondisi dasar yang dapat diidentifikasi. Jadi ada suatu dasar penyakit yang menyebabkan kondisi hipertensi. Namun yang paling banyak, 90%-nya merupakan hipertensi esensial, di mana penyebabnya tidak kita ketahui. Nah, untuk bagaimana dengan diagnosis hipertensi, seperti saya sampaikan di depan, diagnosisnya sebenarnya
sangatlah mudah. Jadi dengan mengukur tekanan darah di mana didapatkan tekanan sistolik lebih dari sama dengan 140 dan diastolik lebih dari sama dengan 90 dalam 2 kali pemeriksaan sudah dapat didiagnosis sebagai hipertensi. Namun yang perlu diperhatikan bahwa pengukurannya harus tepat dan benar, ya. Karena pengukuran tekanan darah dengan benar ini sangat mempengaruhi kunci diagnosis dan monitoring pada pasien-pasien penderita hipertensi. Alat pengukur tekanan darahnya harus diperiksa dan dikalibrasi secara berkala. Kemudian ukuran tekanan darahnya 2 kali dengan selang waktu 1 sampai 2 menit. Bisa diulang bila terdapat perbedaan lebih dari 10 mm Hg dan sebaiknya dicatat ya sehingga kita bisa menggunakan itu sebagai monitoring. Nah, selain kondisi tadi, ada hal-hal yang harus kita perhatikan dalam melakukan pemeriksaan tekanan darah. Yang pertama, itu tidak merokok, tidak mengkonsumsi kafein, makan, dan tidak olahraga 30 menit sebelum pemeriksaan, sehingga hasilnya akan menjadi lebih akurat. Kemudian, diusahakan berada di ruangan yang tenang tanpa kebisingan, ya, tidak banyak polusi suaranya. Kemudian berada di ruangan yang memiliki suhu yang normal, tidak panas ataupun tidak dingin. Kemudian duduk tenang dan rileks 3-5 menit sebelum pemeriksaan. Dan tidak berbicara saat pemeriksaan. Hal-hal ini sangat berpengaruh terhadap peningkatan tekanan darah. Sehingga hal-hal ini sangat penting diperhatikan sebelum melakukan pemeriksaan tekanan darah supaya kita tidak salah diagnosis. Kemudian untuk pengukurannya dianjurkan 2 kali waktunya itu pada pagi hari dan malam hari. Kemudian selain itu posisi tubuhnya juga harus diperhitungkan ya. Nah seperti gambar di samping. Kemudian dilihat punggungnya bersandar, duduk dengan punggung bersandar dan kakinya menapak tidak dilipat ataupun tidak disilang. Oke, nah kalau posisi pada saat pengukuran itu berdampak pada hasil dari pengukuran sendiri dok? Ya. Kalau lagi tidur berarti bisa, Kenapa? kalau lagi tidur misalnya lagi tidur nih untuk di tekanan darahnya, diukur tekanan darahnya itu berpengaruh akan hasilnya? Iya, akan berpengaruh. Jadi untuk pasien-pasien rawat jalan dengan ini kita usahakan posisinya dalam posisi yang tepat. Tapi kalau dalam kondisi yang memang tidak memungkinkan, ada beberapa yang memang tidak bisa kita lakukan. Jadi kita lakukannya salah satunya untuk posisi yang tidak diusahakan itu lengannya tetap dalam tidak tergantung ya. Jadi lengan bisa dilihat di sini nih. Ya. Lengannya diletakkan pada permukaan datar dalam posisi istirahat dan tinggi letak jantung. Oke. Dan yang paling penting juga alatnya harus tervalidasi. Oke, baik. Berarti ini standarnya, tapi kalau untuk yang pengukuran yang sama pasien-pasien yang mungkin tidak bisa dengan kayak gini, itu dipersilakan? Ya, ada beberapa kondisi khusus tentunya. Oh, ada Ya. beberapa kondisi. Oke. Kemudian saya lanjutkan. Nah, tadi kan kita ketahui bahwa 90% hipertensi ini hipertensi esensial atau primer yang tidak diketahui penyebabnya. Walaupun tidak diketahui penyebabnya, namun kita harus mengenali faktor-faktor resiko. Jadi beberapa penderita atau pasien yang dapat mempunyai resiko yang lebih besar untuk terjadinya peningkatan tekanan darah. Kita bagi menjadi 2 faktor resikonya. Itu adalah faktor resiko yang bisa dimodifikasi dan faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi. Untuk faktor resiko yang bisa dimodifikasi itu umur, tidak bisa dipungkiri. Semakin bertambahnya umur, resiko untuk terjadinya peningkatan tekanan darah akan semakin besar, kemudian jenis kelamin dan riwayat keluarga atau genetik. Namun perlu digarisbawahi yang dimaksud riwayat keluarga ini bukan serta-merta hipertensi ini merupakan suatu penyakit keturunan. Jadi kalau kita mempunyai riwayat penyakit keluarga dengan hipertensi atau genetik dengan hipertensi, kita mempunyai resiko lebih besar untuk terjadinya peningkatan tekanan darah dibandingkan orang yang tanpa riwayat dalam keluarganya. Kemudian yang tidak kalah penting dan yang mungkin paling penting adalah resiko yang dapat dimodifikasi. Karena resiko ini bisa kita cegah, bisa kita hindari sehingga tidak terjadi peningkatan tekanan darah. Ya, adapun itu kegemukan atau obesitas, rokok, kurangnya aktivitas fisik, diet tinggi lemak, konsumsi garam berlebih, kondisi hiperkolesterol atau dislipidemi di mana terjadi peningkatan kolesterol dalam darah, konsumsi alkohol berlebih, faktor psikososial dan stres. Oke, ada alasan nggak sih dok kalau orang yang gemuk itu punya resiko hipertensi? Kenapa? Ya, dengan peningkatan berat badan
akan menyebabkan terjadinya peningkatan metabolisme rate tubuh, dan itu akan dikompensasi oleh organ-organ penting termasuk jantung dan ginjal, sehingga kerja jantung dan ginjal akan menjadi lebih berat, sehingga aliran darah yang diatur oleh jantung dan ginjal itu akan meningkat dan pada akhirnya menyebabkan peningkatan tekanan darah. Oke, berarti kalau orang kurus bisa juga kena hipertensi kan, Dok? Ya, kan ini saya bilang faktor resiko. Oke. Ya, jadi kalau orang kurus dengan orang gemuk tentunya akan lebih beresiko pada orang yang gemuk. Oh gitu. Oke, baik. Ya. Kita stop dulu dokter, kita mau iklan dulu tentunya. Dan pemirsa di rumah untuk jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dokter Keto TVRI Bengkulu.